Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin ba'da qawli a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, para habaib, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para pengurus beserta jamaah Masjid Al-Falah yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya, dan juga di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita, dan juga senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga di bulan suci ini kita bisa beribadah semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci ini senantiasa membukakan pintu maghfirahnya, pintu rahmahnya, dan juga memerdekakan kita sekalian daripada ancaman api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, sebagaimana ayat yang telah ulun bacakan tadi, bahwasanya tujuan berpuasa tiada lain dan tiada bukan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Supaya apa? Supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan kalau kita berbicara tentang takwa, mungkin setiap minggu, maksudnya setiap Jumat, pian mendengarnya, yaitu dari Tuan Khatib, di mana memang dalam mazhab kita di antara rukun khutbah Jumat itu adalah al-wasiyah bit taqwa, yaitu wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya juga Tuan Khatib akan memberikan definisi tentang takwa, yaitu menjunjung segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Lalu kalau kita tengok betul-betul, maka kita akan berpikir bahwasanya kehidupan kita ini tidak lepas dari dua hal. Yang pertama adalah perintah-perintahnya, dan yang kedua adalah larangan-larangannya. Kalau kita hendak bertakwa kepada Allah, maka mau tidak mau kita harus mengetahui terlebih dahulu apa-apa saja yang merupakan perintahnya dan apa-apa saja yang merupakan larangannya. Begitu kita mengetahui apa saja perintahnya, maka kita mesti mengetahui apa saja yang menjadi syarat sahnya, apa saja yang menjadi syarat wajibnya, kemudian apa saja yang menjadi rukun-rukunnya, apa saja yang menjadi pembatal-pembatalnya, dan lebih bagus lagi apa saja yang merupakan sunnah-sunnahnya. Ini adalah merupakan sesuatu yang mutlak. Kalau kita hendak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengkaji terlebih dahulu tentang apa-apa saja perintah-perintahnya itu, dan apa-apa saja larangan-larangannya itu, dan segala hal yang berkaitan dengannya. Oleh karena itu sudah sangat jelas, pian sering mendengar di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kemudian di riwayat yang lain ala kulli muslim wa muslimatin. Artinya menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib atas siapa? Atas setiap orang Islam. Karena ketika kita ini balik,
maka kita sudah terkena khitab, kita sudah terkena beban syariat, yang mana misalnya kita diperintahkan untuk sholat. Sholat itu ada wudunya, tidak bisa kita sholat tanpa wudu. Maka bukan hanya belajar tentang syarat-syarat wajib sholat, syarat-syarat sah sholat, kemudian rukun-rukun sholat, pembatal-pembatal sholat, tapi juga kita harus belajar tentang wudu. Syarat sah wudu apa, kemudian lagi rukun-rukun wudu apa, pembatal-pembatal wudu apa, dan sebagainya dan seterusnya. Pokoknya setiap pekerjaan yang ada kaitannya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala wajib atas kita untuk menuntut ilmunya sebelum kita melaksanakan pekerjaan itu. Misalnya seperti sholat berjamaah, maka kita ada kewajiban untuk menuntut ilmu tentang hukum-hukum sholat berjamaah. Misalnya imamnya kelebihan rakaat, bagaimana? Imamnya kekurangan rakaat, bagaimana? Imamnya ketinggalan tasyahud awal, bagaimana? Dan sebagainya dan seterusnya. Nah, banyak misalnya di masjid-masjid atau di langgar-langgar atau di musola-musola jamaahnya lumayan penuh, tapi begitu imamnya kelupaan, mungkin rakaatnya kurang, akhirnya mereka bingung. Atau misalnya rakaatnya berlebih, akhirnya mereka bingung. Atau misalnya tasyahud awalnya ketinggalan, atau sholat hari raya Idul Fitri, hari Idul Adha, takbir yang di rakaat pertama yang 7 itu ketinggalan, atau di rakaat kedua yang 5 itu ketinggalan, banyak yang bingung, bahkan banyak yang ribut. Nah, kenapa jadi bingung? Kenapa jadi ribut? Itu tiada lain dan tiada bukan karena tidak mengetahui ilmunya. Jadi ini adalah sesuatu yang sudah sangat jelas. Artinya sebelum kita mengerjakan sesuatu, kita mesti belajar dulu tentang sesuatu itu. Jadi ini pernah ada cerita kawan ulun. Nah, kawan ulun ini orangnya kocak atau jenaka atau lucu. Orang Binuang. Adakah di sini orang Binuang? Nah, Binuang ini kalau dibikin 2 kata jadi bin uang. Bin itu artinya anak, kalau uang itu kan duit. Nah, makanya orang Binuang, wah ini sugih-sugih, karena memang namanya anak duit. Nah, tapi sugih dunia. Nah, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sugih akhirat. Cuma amun kawa kedudukannya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang ada di sini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, yaitu kekayaan di dalam hati kita. Adapun kekayaan dunia, ya itu terserah Allah taala. Kalau kita ditakdirkan kaya di dunia, maka kita wajib untuk bersyukur. Adapun kalau kita ditakdirkan miskin, maka kita wajib untuk bersabar. Itu adalah rumus baku yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kawan ulun ini orang Binuang, ada bisi kisah. Bahari waktu zaman sepeda motor masih merek Dulok, amun kada salah. Ya kalau palah yang Tuhan ini mungkin tahu, sepeda motor merek Dulok. Ulun masih sempat itu melihat sepeda motor merek Dulok karena ulun kelahiran 83. Jadi masih sempat ada sepeda motor laki. Nah, itu sepeda motor laki itu mereknya Dulok. Nah, wah ini hampir kededa lagi sepeda motor itu. Jadi si Amang ini menukar sepeda motor Dulok. Nah, imbah itu karena si Amang ini kan harap bersepeda tinjak, lalu bisa. Nah, betakun dulu di mana anunya membukanya. Nah, jadi jurang ini starternya pian picit. Nah, imbah pian buka kuncinya. Nah, imbah itu di mana menjalankannya. Nah, ini jurang nih gasnya. Nah, ini anunya giginya. Nah, pian tinjak aja. Gigi yang paling halus itu gigi 1, gigi yang paling ganal itu gigi 4. Lalu dicoba sidin.
karena bisa sepeda tinjak akhirnya bisa juga sepeda motor. Nah cuma masalah memulas lawan meninjaknya aja lagi sidin yang kurang paham. Nah jadi karena bisa menjalankan nih, mencoba bisa, akhirnya isuknya ya pulang, isuknya ya pulang. Nah ada lawas sidin datang ke bengkel, bepender lawan orang bengkel. Nah tuh aku nih ada pang sebuting masalah, hanyar nukar sepeda motor, tapi bila dinaikkan ke jembatan itu nah nang naikan itu kan bilang ngalih benar, paksa aku turun, paksa aku betunjul. Nah ujar yang apun bengkel ini, coba pang ulun lihati kalau kena ada yang rusak atau apa, imbah dilihati sekalinya ujar tukang bengkel bagus-bagus saja, kededanang bermasalah dari sepeda motor pian ini, apalagi pian menukarnya hanyar. Nah kan ada bermasalah nanti apa. Nah jadi ujar yang ampun bengkel pian menjalankannya kayak apa dulu, pokoknya kayak orang juga. Bila ujar orang nih gigi 4 yang paling ganal, gigi 1 yang paling halus. Nah kayak ini mangai pian rancak gigi 4 kalau nih gigi 4 terus aku, soalnya yang paling ganal aja orang tuh gigi 4. Nah kayak ini mangai bila pian nih naik jembatan jangan gigi 4 lagi, bapang gigi 1. Nah itu sekalinya apa jar si Amang nih mengaras, ujar si Amang ini, bah ikam nih jangan apa gigi 1 aja, apa gigi 4 aja kada naik, gigi 4 aja kada kawan naik, apalagi gigi 1. Nah ini karena apa? Karena kada tahu ilmunya. Nah jadi jangankan untuk agama, untuk dunia saja kita mesti mengetahui terlebih dahulu. Nah kemudian mengetahui ilmu agama khususnya yang berkenaan dengan hukum-hukum halal haram, hukum-hukum sah batal, mana yang wajib, mana yang sunnah dan sebagainya dan seterusnya, itu adalah merupakan syarat mutlak bagi orang yang hendak berjalan menuju hadrat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam kitab ini yang disusun oleh Syekh Mustafa Al-Bakri yang merupakan salah satu kerabat dan guru Syekh Saman Al-Madani dikatakan demikian. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faman idda'a maqamal ma'rifati, maka barang siapa yang mengklaim, yang mengaku telah sampai kepada maqam ma'rifah, wa huwa jahilun bi hukmin minal ahkami, sedangkan dia jahil, maksud jahil ini tidak tahu dengan hukum daripada hukum-hukum fi syariatil Muhammadiyah, di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au ghairiha atau yang selainnya. Jadi ini merupakan cerminan dari fenomena yang terjadi di masa-masa sekarang, di mana banyak orang yang mengaku telah sampai kepada maqam ma'rifah, mengaku sebagai ahli ma'rifah, mengaku sebagai orang yang arif billah, sedangkan dia masih minim ilmunya terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sudah terjadi seperti yang demikian, padahal sangat jelas para ulama tasawuf mereka sepakat bahwasanya di dalam menuju hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala ada 4 tangga yang harus dilalui. Yang pertama itu adalah syariah, yaitu mengamalkan daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Kemudian lagi beramal ibadah dengan benar sesuai dengan tuntutan syariat, dan juga beribadah dengan baik. Nah kalau bisa menjalankan daripada sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian kalau sudah di tangga syariah, yaitu mengamalkan daripada syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan daripada ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik dan dengan benar sesuai dengan ilmu yang muktabar,
ilmu yang diakui bahwa itu adalah merupakan ilmu yang merupakan warisan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barulah melangkah ke tangga yang berikutnya, yaitu tangga hak thariqah. Nah, ini adalah mengamalkan syariat dengan adab-adabnya, yang tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kualitas ibadah seseorang, sehingga ibadahnya itu bukan hanya dikerjakan dengan jasmaninya saja, tapi juga dengan rohaninya, sehingga amal ibadah yang dia kerjakan itu dapat menghampirkan dia, mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini namanya thariqah. Kalau sudah kalau sudah selesai daripada tangga thariqah, maka dia akan naik kepada tangga hakikah. Akan terbukalah kebenaran yang sebelumnya samar-samar atas dia. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang sifatnya dzauqiyah, yang sifatnya itu pengalaman spiritual, bukan teori-teori yang dibicarakan di warung-warung atau dibicarakan di pelatanan rumah dan sebagainya. Bukan, ini adalah merupakan bagian daripada pengalaman rohani, bagian daripada perjalanan spiritual seseorang yang memiliki keinginan kuat untuk menuju hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah selesai daripada maqam hakikah, barulah ia akan naik kepada maqam ma'rifah. Ini adalah maqam puncak daripada perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama tasawuf, oleh para pendiri thariqah. Oleh karena itu, di dalam kitab Syarah Kifayatil Adqiya disebutkan, wa ajma'a asyakhut tariqi ala annahu la yajuzu li ahadin at-tasadduru li tarbiyatil muridina illa ba'da tabahhurihi fi ulumi syariati kama dallat alaihi sadatus sajiliyah. Para ulama pendiri thariqah, thariqah manapun, baik itu thariqah Naqsabandiyah ataupun thariqah Qadiriyah atau Sajiliyah dan sebagainya dan seterusnya, mereka sepakat bahwasanya tidak boleh seseorang itu maju, tidak boleh seseorang itu tampil sebagai seorang mursyid, sebagai seorang murabbi, sebagai seorang guru thariqah, kecuali ilmu syariatnya telah dalam dan luas, sebagaimana yang dinyatakan dengan jelas oleh para pemuka thariqah Sajiliyah. Kemudian lagi di situ dikatakan, wa kana Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili wa Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi wa Sayyidi Yaqutul Arsy wa Sayyidi Ibnu Athaillah As-Sakandari la yudkhiluna ahadan fit tariqi illa ba'da tabahhurihi fi ulumi syariati wa alatiha bihaitsu yaqtaul ulama'a fil majalisil munadharati bil hujajil wadihah. Dikatakan di sana bahwasanya Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, pendiri thariqah Sajiliyah, dan murid beliau yaitu Syekh Abul Abbas Al-Mursi, dan juga murid beliau Syekh Yaqutul Arsy, dan juga murid dari murid beliau yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang merupakan pengarang daripada kitab hikam yang sangat terkenal di dunia tasawuf. Mereka tidak menerima murid thariqah kecuali dia telah meluas dan mendalam ilmu syariatnya dan juga ilmu alatnya. Ilmu alat ini maksudnya ilmu bahasa Arab. Kenapa? Karena syariat Nabi Muhammad diturunkan dengan bahasa Arab. Al-Quran itu berbahasa Arab. Kemudian hadis itu pun juga berbahasa Arab. Kemudian hasil ijtihad para ulama, para a'imah, para mustahidin itu pun juga berbahasa Arab, seperti yang bisa kita jumpai di dalam kitab-kitab kuning. Jadi bukan cuma paham tentang ilmu syariat, yaitu ilmu tafsir, ilmu hadis dan ilmu fikih, tapi juga alat-alatnya, ilmu bahasa Arab seperti lughah,
seperti nahwu, seperti sharaf, seperti balaghah dan lain sebagainya. Nah, kemudian di situ dikatakan lagi dia harus luas dan dalam ilmunya tentang syariat dan juga tentang bahasa Arab. Sekira bagaimana? Sekira-kira seandainya dia berada di majelis munadharah. Majelis munadharah ini adalah majelis debat ilmiah, maka dia bisa mematahkan hujah-hujah para ulama dengan hujah-hujahnya yang jelas, dengan argumen-argumen dan dalil-dalilnya yang nyata. Ini adalah disebutkan di dalam kitab Syarah Kifayatil Atqiya dan lain-lain. Nah, jadi kita kembali kepada apa yang kita baca ini. Awistaskala ayatan au hadisan, atau dia kesulitan di dalam memahami ayat Al-Quran, au hadisan, atau kesulitan dalam memahami hadis Rasul, au qaulan min aqwalil mustahidin, atau kesulitan di dalam memahami pendapat daripada pendapat-pendapat imam mustahid, daripada pendapat-pendapat madhab-madhab fikih, au ghairihim, atau selain mereka, mungkin maksudnya ulama yang di bawah mereka yang menulis kitab-kitab, kemudian kitab-kitab itu dijadikan referensi, dijadikan pegangan. Nah, kemudian kitab-kitab itu pun dipelajari di mana-mana tempat. Fahuwa kadzabun, maka orang yang mengaku sampai kepada maqam ma'rifah sedangkan dia tidak mengetahui dengan hukum-hukum syariat, tidak mengetahui dengan hukum halal dan haram atau hukum sah dan batal, tidak bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah dan sebagainya dan seterusnya, atau dia kesulitan di dalam memahami ayat, memahami hadis, memahami pendapat-pendapat mustahid di dalam kitab-kitab fikih dan sebagainya, fahuwa kadzabun, maka kata Syekh Mustafa Al-Bakri di sini, dia adalah pendusta, dia adalah pengeramput, dia adalah tukang waluh fi dakwahul ma'rifah, pada pengakuannya sebagai ahli ma'rifah. Naudzubillah min dalik. Wala yasluhu lahu ayyajlisa li irsyadis salikin, dan dia juga tidak layak, tidak pantas untuk duduk sebagai seorang mursyid, sebagai seorang pembimbing bagi orang-orang yang berjalan menuju hadrat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza makna qauli ba'dihim, dan ini adalah makna sebagian mereka, perkataan sebagian mereka, mattakhadallahu waliyan jahilan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengambil orang yang jahil sebagai walinya, sebagai kekasihnya. Walawit takhadahu, seandainya Allah Subhanahu wa taala mengambil orang yang jahil sebagai walinya, la'allamahu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberinya ilmu. Dengan bagaimana? Hadis Rasul sangat jelas, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lain, innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu akan diperoleh dengan belajar. Belajar kepada guru-guru, yang guru-guru itu mengambil dari guru-guru mereka, kemudian guru-guru mereka mengambil dari guru-guru mereka yang di atasnya, dan seterusnya dan sebagainya, sampai mata rantainya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah syarat mutlak seseorang menjadi kekasihnya, menjadi walinya, yaitu dia harus mengetahui dengan ilmu syariat. Jadi tidak ada wali yang tidak paham ilmu syariat. Bahkan para aulia itu memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap hukum-hukum fikih, hukum-hukum syariat, bukan cuma dengan satu madhab, tapi juga dengan seluruh madhab yang mu'tabar, yaitu madhab yang 4. Kalau pian baca di dalam sejarah para aulia Allah Subhanahu wa taala, maka pian akan menemukan bahwasanya mereka itu sebelum dikenal sebagai sufi, sebagai orang yang bersih hatinya, yang menjalani kehidupan akhirat, mereka sebelumnya dikenal sebagai faqih, sebagai orang yang paham dengan ilmu fikih. Nah, kalau pian baca misalnya manaqib Syekh Seman yang berbahasa Arab,
Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya beliau itu umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Nah, di sini adakah umur 7 tahun hafal Al-Quran? Nah, ada juga yang mewaluh ma'alabiyu. Nah, maaf orang alabiyu ini begayaan aja. Aku hafal Quran di luar kepala Quran itu. Nah, ya kalaulah berataan Al-Quran di luar kepala, ke depan Al-Quran yang masuk ke dalam kepala. Nah, di luar kepala ada juga yang berpadah aku hafal Quran mulai dari Fatihah sampai An-Nas. Oh, sekalinya Fatihah lawan An-Nasnya yang hafal. Nah, jadi Syekh Saman itu umur 7 tahun sudah hafid Quran. Kemudian belum genap umur 9 tahun beliau sudah diberi gelar faqih, yaitu orang yang ahli fikih, yang mana beliau itu berguru kepada Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi yang menulis banyak kitab, diantaranya adalah kitab Hawasil Madaniyah dan juga kitab Fawaidul Madaniyah, seorang ulama Syafi'iyah yang berasal dari Mesir kemudian hijrah ke Madinah. Dan Syekh Saman waktu sangat muda sangat belia belajar fikih kepada beliau. Dan juga ini Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi selain guru daripada Syekh Saman juga guru daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, jadi dari segi ilmu fikih memang Datuk Lampayan Syekh Muhammad Arsyad itu masih seperguruan dengan Syekh Saman. Nah, tapi kemudian Datuk Lampayan belajar thariqah kepada Syekh Saman. Nah, jadi kalau belajar fikih itu sebenarnya seperguruan. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin dan hadir rahimakumullah. Nah, kalau kita lihat fenomena yang terjadi di saat ini. Nah, ini mungkin waktunya sudah kelandungan ya kalau lah. Nah, ada kerasaan parak sudah jam 6:30. Nah, ini banyak daripada video-video nah YouTube apa di YouTube dan lain-lain tersebar. Ada orang yang berbicara tentang ilmu ketuhanan yang sekarang sudah meresahkan di kalangan masyarakat kita. Nah, bahkan ada kawan-kawan baik itu yang dari dalam Banjarmasin atau dari luar Banjarmasin yang mencat ulun, dan juga ini sudah diperbincangkan di grup WA MUI Kota Banjarmasin dan juga sempat diperbincangkan di grup WA MUI Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, jadi itu ada video-video di YouTube tersebar orang yang mengatakan misalnya bahwa Nur Muhammad itu qadim. Nah, lalu mengajarkan begini begitu, yang intinya ujung-ujungnya merasa jadi Nabi Muhammad beikungan, merasa jadi Tuhan beikungan, dan sebagainya dan seterusnya. Nah, mungkin insya Allah sesudah Lebaran hal-hal yang semacam itu akan diurus oleh MUI Kota Banjarmasin, dan juga di MUI Kota Banjarmasin. Nah, ulun ditunjuk pada periode ini sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin. Di samping juga di MUI Provinsi Kalimantan Selatan, ulun adalah anggota Komisi Fatwa. Mudah-mudahan masalah ini bisa segera terselesaikan. Yang pasti Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, kalau kita bercermin kepada bagaimana orang-orang yang terdahulu daripada orang-orang yang ahli ma'rifah. Nah, kita misalnya ambil beberapa contoh seperti misalnya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang mana diceritakan pada suatu ketika di dalam suatu peperangan beliau terkena anak panah. Panah itu menembus salah satu kaki beliau, yang mana bukan cuma sekedar menusuk kakinya, tapi juga memang betul-betul tembus. Nah, bukan cuma menusuk kulitnya dan dagingnya, tapi juga sampai ke tulangnya. Nah, lalu dipanggillah dokter selesai peperangan. Nah, kata dokter, ini anak panah tusukannya sangat parah.
Kalau misalnya aku tarik, maka ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia akan pingsan, bahkan boleh jadi juga dia akan mati kesakitan. Nah lalu kata keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kalau begitu tunggulah waktu sholat tiba. Begitu waktu sholat tiba, Sayyidina Ali berusaha untuk bangkit. Beliau pun sekuat tenaga berwudu. Kemudian beliau pun sholat. Dan sholat Sayyidina Ali ini bukan seperti kita yang sebentar saja berdirinya. Tidak. Sesudah membaca Al-Fatihah, beliau pun membaca surah yang panjang. Di saat beliau membaca surah yang panjang itu, keluarga Sayyidina Ali pun memerintahkan, meminta kepada tabib, wahai tabib, cabutlah anak panah itu sekarang juga. Karena didesak, akhirnya tabib itu pun bersedia untuk mencabutnya. Sesudah itu orang-orang takjub. Kenapa? Ketika Sayyidina Ali berdiri, kemudian tabib berusaha mencabut itu anak panah dari kakinya, tak sedikit pun terlihat raut kesakitan di wajah Sayyidina Ali. Tak sedikit pun terdengar raungan atau terdengar jeritan dari mulut Sayyidina Ali, seolah-olah beliau tidak merasakan apa-apa. Sampai akhirnya beliau salam, lalu ada yang memberanikan diri untuk bertanya, wahai Ali, bagaimana caranya sehingga kamu tidak merasa kesakitan ketika anak panah itu dicabut dari kakimu ini? Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah? Kata beliau, wahai saudaraku, ketika aku sholat, aku merasakan nikmatnya munajat kepada Tuhanku. Sehingga demi Allah, wahai saudaraku, seandainya ada orang yang menombakku dengan tombak yang tajam, atau memukulku dengan godam yang besar, demi Allah, wahai saudaraku, aku pun juga tidak akan menyadarinya. Inilah orang yang betul-betul ahli ma'rifah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadir rahimakumullah. Nah begitu juga cucu beliau, yaitu Sayyidina Ali yang bergelar Zainal Abidin, yaitu perhiasan para ahli ibadah. Kenapa beliau digelari Zainal Abidin? Karena beliau senantiasa sholat sunnah setiap 24 jam 1000 rakaat. Jadi tidak berlalu satu hari dan satu malam kecuali beliau telah menyelesaikan sholat sunnah 1000 rakaat. Pada kegampangan, adakah di sini yang sanggup sembahyang sunnah sehari semalam 1000 rakaat? Jangankan 1000 rakaat, 100 rakaat saja lucut. Jangankan 100 rakaat, yang 20 rakaat aja setiap malam Ramadan sholat tarawih, kita hendak belakas-lakas. Amun imamnya bacaan tina lambat, ya kalau lah ada tuh yang menyambati, wah itu ya mobil kol itu. Nah bila misalnya laju, banyak yang mengacungkan jempol. Amun kawa ini aja setiap malam imamnya. Nah itu kita. Tapi Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau sholat berapa rakaat setiap hari dan setiap malam? 1000 rakaat. Kada kegampangan. Pada suatu ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin sedang sholat, kemudian terjadi kebakaran, lalu apinya merembet ke rumah beliau. Orang-orang berteriak, wahai Ali, ada api, ada api. Nah tapi ternyata Sayyidina Ali tidak bangkit dari sujudnya, seolah-olah beliau tidak mendengar seruan orang-orang yang memanggil-manggil nama beliau agar supaya beliau segera keluar. Nah lalu sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala melindungi jasad beliau daripada terbakar oleh itu api. Beliau pun bangkit dari sujudnya, kemudian beliau salam. Begitu beliau salam, ternyata rumah beliau sudah habis oleh lahapan api. Nah lalu orang-orang yang memanggil nama beliau itu berkata kepada beliau, nah tadi sebenarnya kami memanggil kamu agar kamu keluar. Nah maka apa jawaban daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin? Nah pada ketika itu
aku langsung ingat kepada api yang paling besar, yaitu api neraka. Yang mana api neraka ini adalah simbol kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku ingat dengan api neraka, akhirnya aku lupa dengan api yang ini. Nah, itu adalah Sina Ali Zainal Abidin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadir rahimakumullah. Nah, kemudian lagi misalnya di dalam kitab Nafaisul Ulwiyah yang ditulis oleh Habib Abdullah Al-Haddad, beliau bercerita bagaimana salah seorang pembesar sufi dari Irak pada suatu ketika datang warid lintasan hati kepada beliau. Lalu beliau pun bangkit berdiri dan wajahnya menatap ke langit. Kemudian beliau terdiam, dan itu bukan cuma 1 menit 2 menit, bahkan bukan 1 jam 2 jam, bahkan bukan 1 hari 2 hari, sampai 7 tahun tidak sadarkan diri, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan wajahnya menatap ke langit. 7 tahun tidak makan, tidak minum, tidak tidur dan sebagainya. Karena apa? Karena pada waktu itu yang ada di hatinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sempat lagi memikirkan apa yang terjadi di sekitarnya, bahkan wujud dirinya pun hilang di dalam pandangannya. Dia lupa dengan segala-galanya, termasuk lupa dengan dirinya. Dia fana, dia larut di dalam hadrat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Inilah orang yang ahli ma'rifah. Nah, oleh karena itu mungkin sedikit lagi, itu ada cerita di mana seorang yang mabuk kepayang, seorang yang karam di dalam mahabbah kecintaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Mansur Al-Hallaj. Nah, dia punya banyak bait-bait syair yang menunjukkan kecintaannya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ungkapan cinta yang tidak bisa dipahami secara lahiriah. Dia mengatakan, ana anta bila syak, aku adalah kamu dengan tanpa keraguan. Subhanaka subhani, maha suci engkau, maha suci kamu, maha suci aku. Tauhiduka tauhidi, tauhid engkau adalah tauhidku. Isyanuka isyani, maksiat engkau adalah maksiatku. Jadi ini Ibnu Mansur akhirnya dipenggal kepalanya, dihukum mati, dituduh murtad. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian adalah darahnya mengeluarkan bau wangi dan juga membentuk tulisan la ilaha illallah. Nah, inilah orang-orang yang betul-betul ahli ma'rifah, yang mana bukan cuma lidahnya yang berzikir, bukan cuma hatinya yang berzikir, bahkan seluruh anggota tubuhnya berzikir, bahkan darahnya pun berzikir. Oleh karena itu tidak heran orang-orang yang betul-betul ahli ma'rifah ketika dia dikuburkan sesudah meninggalnya, jasadnya tetap utuh. Karena apa? Karena belatung, cacing, ulat dan sebagainya tidak memakan jasadnya, karena seluruh jasadnya itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang-orang yang mengaku sampai kepada makam ma'rifah itu tidak perlu dipenggal kepalanya. Kita mungkin minta sedikit saja dari ujung jarinya, apakah berani ataukah tidak, ya kalaulah. Nah, kalau memang darahnya wangi, darahnya bertuliskan apa, membentuk tulisan la ilaha illallah atau membentuk tulisan Allah, nah maka kita akan mengakui dia sebagai ahli ma'rifah. Tapi kalau tidak, apalagi tidak berani, nah maka jelas itu adalah pendusta. Naudzubillah. Apalagi beda perlakuan murid yang sugih lawan murid yang kada sugih. Nah, yang sugih disayangi, yang kada sugih kada tapi diharani, maka jelas itu bukan ahli ma'rifah. Orang yang ahli ma'rifah itu hanya kenal dengan Allah, tidak kenal dengan duit, tidak kenal dengan yang lainnya. Nah, mungkin sampai di sini saja yang bisa ulun sampaikan. Karena apa? Karena waktu kita sudah landung, ya kalau lah, kada kerasaan sudah lebih daripada jam 6:30. Nah, kalau ada yang hendak ditakonakan mungkin satu pertanyaan kada masalah. Nah, imbah ini kita sembahyang isyraq berjamaah kah? Nah, nggih, alhamdulillah. Adakah kira-kira yang hendak ditakonakan? Kalau ada pertanyaan silahkan. Amun kadeda nyaman ulun tutup ya kalau lah.
Nah jadi mungkin paham aja berataan apa yang ulun sampaikan. Nah insya Allah kita akan melaksanakan daripada sholat isyraq berjamaah, yang mana sholat isyraq ini sebenarnya adalah sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Tapi para ulama mengatakan kalau dikerjakan dengan berjamaah hukumnya boleh. Jadi kalau dikerjakan dengan berjamaah hukumnya boleh, dan ada catatannya, yaitu kita boleh mengerjakan sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah selama kita tidak meyakini kesunahan berjamaahnya. Nah jadi itu aja catatannya. Artinya boleh kita sholat isyraq, sholat duha, dan lain-lain daripada sholat sunnah yang tidak disyariatkan secara berjamaah, tapi dengan catatan kita tidak meyakini kesunahan berjamaahnya. Nah mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Kalau ada salah dan khilaf ulun mohon maaf. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekalian sebagai hamba-hambanya yang senantiasa mendapat limpahan taufik dan hidayahnya, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menunjukkan kita jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita pintu kebaikan yang melimpah ruah dan menutupkan kepada kita pintu-pintu keburukan. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan dengan kedatangan bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita, menambahkan takwa kita, serta menjadikan kita sekalian sebagai calon-calon penghuni surga yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segenap orang-orang yang diridhoi olehnya. Kalau ada salah dan khilaf sekali lagi ulun mohon maaf. Ala hadhihi niyah wa ala mana wa salafuna salih wa ala kulli tin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.